Ilusi persentase dan bahaya average down. Kenapa average down tidak disyaratkan untuk trader saham? Oke, jadi teman-teman, berjumpa lagi di video ini. Kali ini saya akan membahas terkait average down. Banyak pertanyaan di dalam grup, itu mau yang di grup premium atau yang di grup free. Jika teman-teman ada yang loss, pasti yang pertama kali ditanyakan, bisakah untuk average down? Nah, dan jawaban saya akan selalu sama, untuk sangat tidak menyarankan untuk average down. Karena kenapa? Karena sebenarnya average down itu hanya ilusi persentase. Padahal secara value, teman-teman meresikokan uang teman-teman itu jauh lebih besar, seperti itu. Karena pada dasarnya kita di market adalah memproteksi modal kita, memanage resiko kita, bukan malah memperbesar resiko kita dengan average down. Kenapa seperti itu? Oke, kita bahas ya di video ini. Apa itu ilusi persentase? Jadi, ilusi persentase terjadi saat kita melihat penurunan harga sebagai diskon besar. Turun 50% terlihat murah. Nah, padahal untuk kembali ke harga awal butuh kenaikan 100%. Nah, jadi penurunan sama kenaikannya itu tidak simetris. Jadi, semakin besar loss yang teman-teman tahan, misalnya teman-teman lossnya 10%, itu butuh naik 11% untuk kembali ke harga BEP. Terus kalau teman-teman lossnya 20%, itu butuh kenaikan sebesar 23% untuk BEP. Kalau harganya turun 50%, berarti kita butuh kenaikan 100% untuk BEP. BEP itu break even point atau balik modal ya kak, seperti itu. Nah, kenapa? Karena ketika teman-teman lossnya sebesar itu dan teman-teman tidak cut loss dan berharap untuk average down, nah, minimal teman-teman butuh 50% dari minimal teman-teman butuh itu adalah modal yang sama. Misalnya teman-teman punya barang sebesar 100 lot, sebanyak 100 lot. Nah, teman-teman butuh barang 100 lot lagi, beli 100 lot lagi hanya untuk menurunkan average teman-teman sebesar 50%. Seperti itu. Jadi kalau misalnya sudah loss 50%, punya 100 lot, nah teman-teman beli lagi 100 lot, average-nya persentase teman-teman itu turunnya 25% jadinya, tidak 50% lagi secara persentase, seperti itu. Nah, itu sebenarnya ilusi. Kenapa? Karena ya tadi secara persentase kecil, tapi secara value sebenarnya makin besar kan. Kalau teman-teman berharap persentasenya itu turun kecil sekali sampai hampir mendekati 1 atau 2%, itu teman-teman butuh modal yang sangat besar. Butuh berapa kali lipat dari barang yang teman-teman punya saat itu ketika mau average down. Jadi kalau punya 100 slot butuh mungkin 500 slot, 5 kali lipatnya, baru average-nya teman-teman itu mendekati harga last price saat itu. Seperti itu. Makanya average down itu tidak disarankan. Nah, ini contoh yang seperti tadi untuk ilusi persentase ke penurunan itu. Jadi kalau turun harga awal, misalnya harga awalnya di 1000, turun ke 500, ya otomatis kan berarti minusnya 50% kan. Nah, dari harga 500 untuk balik ke 1000 itu butuh naiknya 100%. Butuh beggar itu. Nah, jadi semakin dalam turunnya, semakin berat juga untuk naiknya, semakin banyak yang dibutuhkan naiknya. Jika teman-teman average down, memang mungkin akan lebih cepat kejemput, tapi resikonya secara value akan juga semakin besar. Nah, ini yang kita tidak mau, karena tidak ada yang pasti. Iya kalau kejemput. Kalau tidak kejemput bagaimana? Bagaimana kalau setelah di 500, sudah loss 50%, teman-teman average down sudah mendekati harga 500, ternyata di 500 dia tidak naik, malah turun lagi. Bisa turun mungkin ke 250, ke 300, atau ke 100 mungkin, atau bahkan ke gocap. Nah, lossnya teman-teman secara value atau secara uangnya akan jadi semakin besar. Seperti itu. Nah, psikologi average down. Psikologinya di balik average down itu teman-teman ya. Itu teman-teman merasa harga itu semakin murah. Terus dengan average down teman-teman sebenarnya nggak mau mengakui kesalahan entry. Terus selalu berharap harga akan kembali ke harga awal atau minimal paling tidak semakin cepat untuk terjemput karena average teman-teman jadi turun kan. Nah,
Dengan average down juga sebenarnya teman-teman tuh mainnya pakai emosi, bukan pakai sistem lagi. Nah, sampai yang terakhir yang ini terjebak dalam harapan persentase yang semakin kecil yang tadi saya bilang. Jadi, karena teman-teman melihat persentasenya semakin kecil, lah teman-teman berharap ini akan lebih mudah cepat kejemput sebenarnya kan. Ilusinya kan seperti itu. Nah, padahal sebenarnya resikonya jauh semakin besar juga. Itu yang kita tidak mau, so pokoknya. Karena ya tidak ada yang pasti. Siapa yang bisa prediksi jika kita average down di situ, persentase kita mengecil, harga akan berbalik arah menjemput harga persentase kita meskipun terlihat sudah sangat dekat ya gitu. Meskipun sudah tinggal mungkin persentase minusnya tinggal 5%, tinggal 2% bisa saja. Tapi kan secara value, secara uang, teman-teman pasti butuh uang yang sangat banyak, modal yang sangat banyak lagi untuk average-nya bisa turun sebanyak itu, seperti itu. Makanya sangat tidak disarankan untuk average down. Nah, risiko average down, modalnya terkunci di saham yang salah. Nah, itu modelnya jadinya modal kita itu terkunci di saham yang itu. Kita hanya menunggu ini balik. Kita berkutat dengan loss yang itu gitu. Resiko kerugiannya juga makin besar ya. Seperti saya bilang tadi, value-nya secara uangnya kita makin besar karena semakin banyak modal yang kita masukkan ke saham tersebut dalam posisi loss. Seperti itu. Nah, sambil menunggu itu ternyata kita juga kehilangan peluang di saham-saham lain. Nah, bagaimana jika seandainya kita cut loss lebih awal ya, kita bisa ikut peluang-peluang di saham yang lain kan? Di saham yang lain kan? Seperti itu. Artinya bisa terkena penurunan berkepanjangan ya. Karena itu tidak ada yang bisa jamin Kak, tidak ada kepastian ketika kita average down dan harga itu akan balik lagi ke atas menjemput average down kita, harga average kita yang baru. Bisa saja dia malah lanjut makin turun lagi. Nah, coba lihat saham Hill itu. Kalau teman-teman average down bahkan yang tadinya kita beranggapan gocap 50 itu sudah support kuat nggak mungkin turun lagi, ternyata tiba-tiba masuk FCA. Malah turun lebih dalam lagi di bawah 50 bahkan. Bayangin kalau average down butuh berapa banyak modal untuk average down terus. Nah, di sisi lain di saham-saham lain ini jalan banyak peluang yang kita lewatin jadinya kan, gara-gara kita average down terus, sibuk untuk average down modal kita jadi tergerus habis. Nah, ilustrasi risiko modalnya. Nah, misal modal awal 10 juta. Nah, teman-teman entry nih minus, rugi 20%. Nah, terus teman-teman average down. Ya kan, teman-teman average down berarti kan kalau 20%, kalau kita masukin 10 juta lagi berarti loss kita secara persentase akan turun menjadi 10%. Nah, tapi secara value, secara uang sebenarnya kita lossnya, modal kita di dalam itu sudah masuk sebesar 20 juta bertambah sebenarnya. Nah, kalau dia turun lagi 20% berarti kita lossnya bukan dari 10 juta yang awal, tapi sudah jadi dari 20 juta. Karena kita sudah nambah modal lagi kan, ya, yang otomatis secara value loss kita akan semakin besar seperti itu. Nah, kenapa tidak disarankan untuk trader? Karena trader fokus pada momentum bukan harapan. Cut loss lebih sehat daripada menambah risiko. Trading adalah permainan probabilitas. Lindungi modal sama dengan lindungi kesempatan. Nah, makanya cut loss itu lebih sehat daripada menambah risiko. Kita cut loss 3%, 4%, 5%, bahkan ada yang 7% sampai 10% untuk yang teman-teman yang agresif. Itu lebih baik daripada teman-teman average down. Berharap dia kembali. Nah, jika kita sudah buat trading plan, harga sudah turun di bawah batas stop loss kita, ya udah kita cut. Nah, modal yang tersisa yang ada dari hasil cut loss tadi kita putar ke saham lain yang lebih berpeluang untuk mengembalikan loss kita yang tadi, seperti itu. Nah, peluangnya itu lebih besar gitu. Karena ya itu tadi, trading adalah permainan probabilitas. Nah, kita mencari peluang yang lebih baik dengan resiko yang lebih kecil di saham yang lain daripada kita terus berkutat di saham yang sedang loss gitu. Nah, karena pada dasarnya kita di market, kembali lagi kita harus melindungi modal kita. Nah, dengan kita melindungi modal, nah, kita punya kesempatan yang lebih banyak seperti itu. Alternatif yang lebih sehat, gunakan stop loss yang disiplin. Ini wajib ya, stop loss itu kalau teman-teman bilang mengakui diri teman-teman itu adalah trader, nah, stop loss itu harus disiplin gitu. Nah, selanjutnya setelah kita cut loss daripada average down, ya kita tinggal evaluasi kesalahan kita apa, kesalahan entry kita, kenapa kita bisa loss di saham ini misalnya. Nah,
Terus jangan jangan revenge trading. Kalau kita sudah cut loss, ya udah cut loss aja, biaran dulu. Nanti tunggu ada sinyal yang valid lagi, ada konfirmasi lagi, baru kita masuk kembali. Bukan yang langsung gerasa gurusu begitu dia kita cut loss naik sedikit kita hajar lagi gitu sebelum ada validasi yang jelas. Nah, karena fokus kita itu adalah pada manajemen resiko. Kita berfokus resiko dahulu yang diperhitungkan, bukan soal berapa profit yang akan bisa kita dapatkan. Itu. Nah, terakhir, trader hebat itu bukan yang selalu benar, tapi yang cepat mengakui kesalahan. Nah, utamakan manajemen risiko daripada ego. Betul. Jadi, semakin cepat teman-teman mengakui kesalahan, itu akan semakin baik untuk teman-teman recovery dari loss yang ada. Nah, kesalahan yang sering dilakukan oleh trader-trader yang baru masuk ke market adalah mereka nggak pernah mau mengakui salah. Padahal di market itu hanya market lah yang selalu benar. Kita sebagai trader adalah tempatnya salah. Nah, selalu utamakan manajemen resiko, bukan ego kita. Jadi kesampingkan ego, kesampingkan emosi kita di dalam setiap trading kita agar trading kita itu bisa lebih terarah dan lebih logis perjalanannya. Nah, jadi hasilnya juga lebih baik. Nah, semakin kita menggunakan emosi, menggunakan ego, percayalah porto teman-teman akan tergerus pelan-pelan di market. Terima kasih.